Kita bertemu kembali lagi ya. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu, kita mau bersyukur sama Tuhan. Sudah 1 minggu di belakang kita tidak ketemu. Nah, sekarang kita mau bertemu. Kita mau menikmati apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita sepanjang minggu yang sudah lalu. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Duduk yang rapi. Alkitabnya sudah disediakan kan? Nah, duduk yang rapi, jangan ganggu adik atau kakak atau abang ya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau rindu menikmati Tuhan bersama-sama. Pada hari ini kita akan beribadah ya. Nah, mari adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Ya, kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan kerinduan hati kita sama Tuhan, supaya Tuhan tolong kita waktu kita beribadah pada hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, jangan lihat-lihat ya, jangan ngintip-ngintip lagi, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya, Tuhan Yesus melihat adik-adik yang mau berdoa di sana, ya, mata Tuhan melihat kita. Jadi kita datang sama Tuhan dengan sungguh hati. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh kembali beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan semuanya karena Engkau Tuhan yang sungguh baik bagi kami. Kau rindu, kami boleh bersama-sama beribadah. Kau rindu Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar firman-Mu, bahkan kami boleh memperkatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami. Mari Roh Kudus, Kau memimpin kami untuk kami boleh duduk tenang, kami boleh menikmati Engkau sepanjang kami ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memulai ibadah kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Tapi kita mau nyanyi dulu ya satu lagu ya. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Hari ini harinya Tuhan ya. Kita akan nyanyikan lagu itu bersama-sama ya. Adik-adik yang di rumah juga ikutin lagu ini ya. Oke? Oke. Nah, kita sudah menyanyi, kita sudah memuji Tuhan dengan lagu hari ini adalah harinya Tuhan. Semua hari dari hari Senin sampai hari Minggu adalah harinya Tuhan. Nah, kita bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang indah sama kita ya, mulai dari hari Senin sampai hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan. Nah, pada hari ini kita juga mau bersyukur sama Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus menolong kita untuk kita boleh mendengar, belajar firman Tuhan, ya. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar nanti, supaya Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita
Roh Kudus menjamah kita supaya firman yang kita dengar, yang kita baca itu menempel di dalam hati kita, di pikiran kita, dan bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa ya adik-adik untuk firman Tuhan yang akan kita dengar dan akan kita baca. Ya, oke, kita lipat tangan kembali, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti, kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buatlah kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu yang rindu akan firman-Mu, yang selalu mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami supaya Tuhan Yesus menjamah kami dan menaruhkan firman Tuhan di dalam hati kami, dan firman itu boleh tumbuh subur di dalam hati kami, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Tante Dora punya satu cerita. Ada satu keluarga, kalau keluarga ada papa, ada mama, ada anaknya. Nah papanya ini selalu hampir setiap hari suka mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu apa? Suka minum minuman keras, kayak minum tuak, minum minuman yang tidak baik di dalam untuk kesehatan, itu diminumnya sampai akhirnya mabuk. Nah, waktu pulang ke rumah bapak ini, ya malam-malam dia pergi ke mencari minuman-minuman yang memabukkan, pulang ke rumah katanya udah tenggen. Jadi dia gedor-gedor pintu rumahnya sudah malam. Istri dan anaknya udah tidur, karena pintu dikunci, dia gedor-gedor kuat-kuat. Dia marah karena pintu gak dibuka langsung sama anaknya atau istrinya. Nah waktu istrinya buka pintunya, istrinya langsung dipukul, ditamparin. Nah istrinya kesakitan kan, anaknya pun jadi terbangun. Lah anaknya lihat mamanya dipukulin, dia melarang gitu. Tiba-tiba anaknya pun dipukul sama papanya. Nah itulah kejadiannya setiap hari, sampai pada akhirnya uang mereka tidak ada lagi. Ya, akhirnya mamanya kerja mencuci pakaian di rumah orang. Nah anaknya mencari kayu untuk dijual menjadi kayu bakar. Nah itu pekerjaan ibu itu dan anaknya setiap hari untuk mereka bisa hidup, membeli makanan mereka setiap hari. Tapi bapaknya ini selalu pulang setiap malam mabuk-mabukan terus. Nah pada akhirnya ibu dan anaknya ini bersama-sama bersepakat untuk datang kepada Tuhan. Setiap hari mereka berdoa untuk bapak mereka, untuk suaminya, supaya Tuhan ubahkan dia semakin percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan bisa tolong kehidupan mereka. Nah lama mereka berdoa terus, dan akhirnya apa? Roh Kudus menjawab. Ya, Roh Kudus menjawab doa ibu tadi dan anaknya. Nah, akhirnya bapak itu pun menjadi berubah. Dia tidak mabuk-mabuk lagi. Dia mau belajar untuk mencari pekerjaan. Dia bekerja untuk apa? Untuk menghidupi keluarganya. Jadi, bapak itu menjadi berubah karena apa? Karena ada doa dari istri dan anaknya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengubahkan bapak itu. Nah, kita lihat ya, bapak itu bisa berubah karena apa? Karena doa anak dan istrinya. Karena Roh Kudus tolong, ya, Roh Kudus tolong mereka, anaknya dan istrinya untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah akhirnya Tuhan ubahkan ayahnya menjadi baik kembali, dan kehidupan mereka menjadi baik kembali, menjadi baru kembali, dan ayahnya tidak mabuk-mabuk lagi, tapi dia bekerja untuk keluarganya. Bapak itu juga percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah menolong dia berubah dari sikap dia yang jahat, yang tidak baik, menjadi berubah seperti yang Tuhan mau. Nah
Itu satu cerita buat kita. Nah, ada satu cerita lagi di dalam Alkitab kita ya. Di firman Tuhan dalam Alkitab kita, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat 15. Nah, kita akan baca adik-adik ya. Buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Kita baca pelan-pelan ya. Tentang siapakah ini yang kita akan baca, biar kita simak, kita bisa pelajari. Nah, kita baca sama-sama. Di ayat 1-nya, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja berbunyi, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat
serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak yang menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Nah, adik-adik, kita sudah selesai membacakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan bahwa apa? Naaman pingin dia disembuhkan, pingin dia merasakan tidak gatal-gatal lagi badannya karena penyakit kusta. Tapi apa yang dia lakukan waktu ketemu sama abdi Allah yang dikatakan sama seorang gadis tadi, gadis Israel yang menjadi pembantu istrinya Naaman? Oh, dia marah, dia tidak suka. Masa disuruh mandi ke sungai Yordan yang jorok katanya? Lebih ada sungai yang bagus, yang bersih di Damsyik. Dia bilang, "Kenapa aku disuruh di situ?" Dia tidak mau, ya. Tapi apa akhirnya? Anak buahnya, pegawai-pegawainya nyuruh dia, "Ayo pergi aja, kan gampang itu, tidak sulit, tinggal masuk ke dalam sungai itu, celup 7 kali, langsung bisa sembuh. Lakukanlah. Sementara kau kalau disuruh yang berat-berat, kau pasti lakukan kan? Ini gampang," kata pegawai-pegawainya. Nah, pada akhirnya si Naaman karena ingin dia sembuh, dia rendahkan hatinya, dia lembutkan hatinya, dia mau masuk ke dalam sungai itu. Dan apa akhirnya? Ketika dia mau belajar, ketika dia mau merendahkan diri, ketika dia mau mengikuti apa kata hamba Tuhan tadi, akhirnya dia pun apa? Dia mendapatkan apa yang dia rindukan. Dia menjadi apa? Coba Tante Dorna mau sapa dulu yang dari kelas besar nih. Ada si Olive, ada si Ella, ada lagi Markus. Nah, coba kalian bisa jawab, bisa kan? Nah, dia kembali menjadi baik, kembali menjadi sembuh. Karena apa? Karena dia mau menuruti firman Tuhan. Dia mau mengikuti apa yang Tuhan lewat hambanya, lewat nabinya di Israel itu dia mau lakukan, dan akhirnya dia menjadi sembuh. Demikian juga dengan kita, ya. Tuhan rindu supaya kita pun diubahkan seperti Naaman, tidak menjadi marah, tidak menjadi kesal, tidak menjadi suka-suka hati karena dia seorang panglima, seorang kesayangan dari Raja Aram. Dia mau suka-sukanya memerintah hamba Tuhan, malah marah sama hamba Tuhan, ya. Nah, tapi Tuhan mau kita semua diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu di kayu salib, waktu disalib dia tidak melawan kan? Dipaku tangannya, dipaku kakinya, dimahkotai duri. Dia tetap, ya, dia tetap pada apa yang Bapa di surga suruh lakukan, dia lakukan. Untuk apa? Karena dia punya tujuan, yaitu dia
akan menjadi penyelamat manusia yang berdosa, supaya manusia tidak berdosa lagi, tapi manusia menjadi dekat dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di sorga, sehingga manusia bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, bisa berdoa dan menikmati Tuhan. Demikian juga dengan kita ya. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Nah, kita sering dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan memberikan perintah kepada kita, 10 perintah Tuhan. Nah, kita harus lakukan itu. Supaya apa? Supaya hati kita boleh menyenangkan Tuhan. Supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kita menjadi saksi Tuhan. Dan kita juga dapat menolong orang lain yang butuh pertolongan. Ya, kita bisa menolong orang yang kita lihat, misalnya ada di antara teman-teman kita yang kita lihat ada perbuatan yang tidak baik, kita ceritakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dia, Tuhan Yesus rindu dia mengenal Tuhan, Tuhan Yesus rindu dia diselamatkan. Kita menjadi pemberita-pemberita bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Lewat siapa? Lewat kita, lewat adik-adik semua ya. Mulai dari kelas balita, kelas kecil, kelas sedang, kelas besar. Nah, kita semua Tuhan rindu pakai untuk kesaksian, untuk menyampaikan kasih Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi semua manusia, mulai dari adik bayi sampai opung-opung. Ya, kalian mau bersama-sama dengan Tante Dorna untuk menyampaikan itu kepada orang yang membutuhkan keselamatan? Ya, kita sama-sama lakukan itu ya dalam kehidupan kita. Ya, kita mau menjadi saksi Tuhan, dipakai Tuhan selagi kita masih hidup. Ya, kita mau belajar firman Tuhan, melakukannya, dan kita minta Roh Kudus menolong kita. Oke, siap adik-adik? Siap ya? Oke, kita mau jadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada ya. Itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita mau belajar, kita mau baca ayat emas kita. Pada hari ini kita buka ya Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, yang ada Alkitabnya di depannya dibuka ya. Kita sama-sama baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, mungkin ada adik-adik yang sudah hafal, nggak apa-apa ya. Nggak dibaca juga Alkitabnya asal udah hafal, nggak apa-apa. Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini katakan bahwa kita yang sudah mengenal Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Berarti ciptaan yang lama bagaimana? Adik-adik tahu apa artinya ciptaan yang lama? Ciptaan yang lama itu adalah yang punya sifat yang tidak baik, yang suka berantem, berkelahi, mencuri, dan semua yang tidak Tuhan sukai. Itu perbuatan-perbuatan yang lama. Ya, tidak mau mendengarkan orang tua, tidak patuh sama orang tua. Itu pun termasuk perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, manusia lama kita. Tapi Tuhan bilang setelah kita diciptakan baru, ya, kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi berubah, perbuatan kita, sikap kita, perilaku kita pun berubah menjadi seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi kita mau di dalam kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau misalnya ada yang bilang, Tante Dorna, aku kemarin kan aku udah jadi ciptaan Tuhan yang baru, tapi aku masih mau marah loh sama adekku, aku tendangin. Ya, nah kalau melakukan seperti itu apa? Datang sama Tuhan, minta ampun Tuhan, ampuni aku sudah bersalah, aku
menyakiti adikku, datang sama Tuhan, minta ampun. Tuhan pasti menolong mengampuni kita kembali ya. Nah, demikian adik-adik, kita belajar firman Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru karena diubahkan oleh siapa? Siapa yang ada di dalam hati kita kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus? Ada Roh Kudus Tuhan di dalam hati kita yang menolong kita untuk kita berubah hari lepas hari, yang mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kalau kita berbuat jahat, firman Tuhan itu mengingatkan kita oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus yang mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Oke adik-adik, ya demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan menolong kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa dulu untuk firman Tuhan dan ibadah kita. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya kembali, tutup matanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berubah dari sikap yang tidak baik menjadi baik, karena Roh Kudus Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami untuk kami melakukan firman-Mu ini Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari kami di depan ini Tuhan, dengan pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami juga mau menutup ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang sudah menolong kami. Kau memberkati kami sepanjang kami ibadah Tuhan pada hari ini, dan kami percaya Tuhan yang terus melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah menikmati ibadah pada hari ini dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.